أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Setengah daripada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang tidak disamai oleh orang lain dan tidak berbilang. Kepada kaum muslimin muslimat yang balik berakal wajib meyakinkannya dengan dalil, yaitu sifat sama. Artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Apabila sudah kita yakinkan di hati masing-masing bahwa Allah senantiasa mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan yang lain daripada makhluk ini, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram. Sebab karena Tuhannya, yaitu Allah, amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Wajibkan kepada seseorang yang sudah meyakinkan Allah bersifat sama atau mendengar, janganlah ia mengeluarkan perkataan yang haram. Itu wajib. Ditambah lagi sebagai adab, janganlah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Itu adab. Orang yang meninggalkan kata-kata yang haram udah selamat, tapi masih derajatnya binatang karena belum beradab. Supaya dapat derajatnya naik dari binatang, kata malaikat itu menjaga kata-kata yang tidak ada faedahnya, dijauhi. Yang haram ditinggalkan, yang tidak bermanfaat pun ditinggalkan. Orang sudah dapat taufik hidayah, yang haram ditinggalkan, kata-kata yang tidak berfaedah pun ditinggalkan. Itu diberi maqam muqarrabin, udah dekat sama malaikat, dekat sama malaikat. Ibadat rajin, awak gagah, lambat tambah, hati lembut. Sebaliknya, kalau orang yang mengeluarkan satu huruf daripada perkataan yang tidak berfaedah, walaupun bukan haram, dia tidak beradab kepada Allah, maka dididik oleh Allah dengan satu
Karas hatinya. Hati yang karas jauh dari rahmat Allah. Dua, rezekinya ditahan oleh Allah. Semestinya rezeki datang, kada jadi datang. Gara-gara mepander satu huruf nang tidak ada faedahnya. Tengah malam ngobrol, pergi-sugihan ya. Sebenarnya kadang ngobrol habis tuh segala-galanya. Ini ada bisi amalan nang supaya habis duit. Bina dipadahi sama asih, ini anak murid dipadahi masih. Kenapa jadi berubah? Karas hatinya, kada mau lagi masih nasihat bertobat. Karena inya mengatakan satu huruf yang tidak berbeda. Dididik oleh Allah dengan rezekinya ditahan dan hatinya dikaraskan. Badannya dilemahkan oleh Allah. Dan dilemahkan oleh Allah. Gagah awak kok kan gagah. Umur anu aja tapi kada gagah. Pina ulu. Ada bisi amalannya mengobrol satu huruf nang kada berbeda, apalagi 10 kali nang kada berbeda. Hari ini kita dididik melewat pengajian hari ini oleh Allah Ta'ala supaya pertama yakin aku bisi Tuhan nang kada sintulian dan kada bertelinga dan sebagainya, tokoh kada sesamaannya. Aku ditanggapi berkata yang haram serta yang tidak berfaedah. Kalau yang haram jelas neraka dunia akhirat didapat. Kalau yang tidak berfaedah maka dididik oleh Allah. Pertama, hati keras. Hati keras itu jauh dari rahmat Allah. Dua, rezeki ditahan. Tiga, badan lamah, kadang gagah. Umur anu aja tapi pina puyut, bahasa orang sini puyut, kadang gagah. Tuan, ayo, kadang pina gagah, kadang pina ulu. Makan gancang lah. Hendak berdiri tapi tidak ngari, hendak duduk tidak ngari. Baca Quran tak, pina sambil mengantuk. Soal muring nomor 1, berdiri muring juga. Maka mengerja ibadah, oleh mengerja ibadah. Ini pendidikan Allah terhadap orang yang mengeluarkan satu huruf perkataan yang tidak berfaedah. Nah, cukup 4 itu untuk kita takut mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah apalagi yang haram. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Karena alangkah kita ruginya kalau sudah rezeki kada datang, hati keras, awak kuyuh, beribadah pengodat. Rasulullah SAW bersabda, "As-sumtu khairun kulluh wa qalilun fa'iluh." Bermula berdiam itu 100% mengandung kebaikan, tetapi sedikit sekali orang yang memakainya. Berdiam tak bagus benar, ujar Nabi, tapi sedikit kurang yang memakainya.
Hanya banyak pada banyak nang omong daripada nang pembiak. Ulama meneliti agar untuk mencapai sifat yang bagus ini atau akhlak, yaitu pendiam, yaitu infirad anil khalq, menyendiri dari gaulan. Penelitian dari ulama selama kita masih bergaul, kadang awam amalakan berdiam. Orang bergaul mesti berpandang. Yang sudah serongonan duduk di depan dari juga sampai kata-kata. Itu dokter jiwa nampun urusan. Serongonan duduk di depan dari juga sedang kata-kata. Lihat aja utang banyak nyebang tak. Karena bunga ulang. Bungulnya sorong berutang. Bunga belabik, bayar-bayarnya belabik. Berusaha belum tentu lagi kita berhasil. Utang mesti dibayar, sedangkan utangnya labik, bayarnya daripada diambil tadi, diambil 1 miliar, bayarnya tangan 2 miliar. Anu sebagai apa namanya borok rumah dan perumahan. Berapa sudah di dunia ini orang nang rumah disita oleh orang. Perumahan sertifikatnya diambil orang. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Kalau ada seorang yang sudah tercebur, jangan yang lainnya ikut. Cukup yang satu itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Cina kegilaan gara-gara hutang kada kawan bayar bunganya, kada usaha lagi ya Cina yang lain berhutang ke situ pulang. Secara dirinya mau utangi bunga kita hutang 1.000 bayar 1.000 gini belum tentu kalau bayar, sebab kita berusaha kada tentu utang tetap sudah jadi utang tuh yakin, berusaha ragu-ragu lagi berhasil dan kadang al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Sekarang yang terbaik hindarilah dari berhutang, walaupun berhutang tidak pakai bunga dibolehkan oleh agama. Jelas-jelas ya, anak bini kita kalau kita mati kecelakaan atau mendadak, sedangkan kita punya hutang yang ditagih orang anak bini kita. Dua musibahnya, musibah kematian, musibah bayar hutang. Apalagi hutangnya beranak, bercucu, berbuyut, berintah, bercip, berbuit, bergami. Nah itu adalah semua pekerjaan daripada Yahudi. Jelas-jelas. Kita orang Islam bukan Yahudi. Dengan pekerjaan Yahudi itu adalah anak buahnya Dajjal. Dajjal barusan lagi keluar, anak buahnya udah. Yahudi anak buah Dajjal mengarang buku kesehatan, buku ekonomi, buku politik, buku keamanan, buku pertanian, buku perdagangan. Si Dajjal, anak buah Dajjal mengarang buku. Orang Islam menukar buku itu, lalu melaksanakan bagaimana cara berdagang supaya sikap sugih dengan jalan begini. Padahal ada di kitab Allah, ada di kitab agama ada. Takunakan anak ulama bingung, ulama menjawab pada tulisannya. Kaulnya kaul Abu Hanbal. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah berjaga-jaga. Marilah berdekat kepada ulama ahlullah supaya kita mendapat siraman daripada ilmu-ilmu beliau, supaya kita mendapat akan keselamatan, yaitu mewaspadai diri kita. Jangan terlalu
keempat, akan didikan di setiap bidang daripada anak buahnya Dajjal yaitu Yahudi yang sudah menyebar buku-buku karangan Yahudi itu di mana-mana dan di seluruh apa keadaan. Yahudi muridnya Dajjal baulah potongan pakaian babinian, pakaian lalakian kayak ini pakaiannya. Kalau dahulu kan selawar kandang, nang terbuka pusat, nang salawarnya luas muntung nang di bawah sampai sepatu di makannya. Nian bahari roh midi hari. Tahu ini nang apa-apa. Itu ada bukunya, buku cara-cara memotong pakaian itu dan cara main gunaannya. Sesudah dipotong, dipakai cara berjalan waktu memakai itu rangka ini lenggoknya diperagakan. Kaya sekarang ini yang berkuasa di dunia adalah anak buah Dajjal. Kita di bawah kekuasaannya, tapi kita jangan lupa, kita yakin bahwa Dajjal dan bubuhannya itu masih di bawah Allah. Malahan kita yakin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita yang lebih di atas dari mereka, bukan mereka di atas dari kita. Artinya janganlah kita menurut cara-cara mereka. Yang tahu adalah guru agama nang mengumpul syariat, thariqat, haqiqat, makrifat. Semoga kita mendapat madad atau berkah dari guru-guru yang demikian, supaya kita jangan terumpat partai Dajjal atau partai Yahudi. Potongan rambut ada Dajjal, baulah salon pas. Jadi mata babinian itu bulu matanya panjang, diulahkan dulu di atas bulu mata biru, ini disasap, diganti lawan sepedol, bibir biru, gigi girang. Coba lihat gigi bete. Semua tayangan dari orang-orang Yahudi semua adalah mendidik umat Islam. Kalau umat Islam mau dididik sekolah, cara berkumpul laki istri Yahudi dan Dajjal sudah mengirim kaset CD-nya yang disebut porno. Bagaimana cara mencari kenyamanan untuk berkumpul laki istri? Orang Islam menjadi muridnya bisi kaset. Menurut kada ingat lagi lawan bagaimana buruku nang di Madinah berkumpul lawan istri beliau. Bismillah lagi. Mintu aja. Kayak kuda, kayak anjing. Lamun mengulah anak tu caranya, cara anjing anaknya kelakuan pas kena hidupan. Iya. Kenapa kaset porno itu? Kenapa sampai cara-cara pakaian yang membuka aurat itu sampai ke daerah kita? Karena penjaganya kebobolan. Penjaga gawangnya kebobolan. Apa penyebab kebobolan? Banyak di antaranya adalah kalah dengan pakar dan suap.
Nang kada boleh nangka itu masuk, tapi karena masuk juga nang menjaganya kalah dengan amplop. Harus nang ditugaskan masalah di situ betul-betul amanah. Jangan memandang amplop sesuai dengan sumpah jabatan. Di antara sumpah jabatan tidak menerima sogok dan kafar dari mana dan bagaimanapun demi Allah. Karena gampang. Tapi sekali melihat amplop kita kandang lama juga masuk kaset porno. Keras sekarang tambah banyak dari hari. Narkoba malah direncanakan untuk berulah pabriknya di Kalimantan Selatan oleh si iblis yang merencanakan. Mainnya tahu Kalimantan Selatan Martapura adalah paling kuat fanatik agama. Istilah orang perang, kalau dulu itu kan caranya melumpuhkan musuh itu dua. Pertama, bandara harus dirusak dengan bom. Dua, jambatan. Sekarang ulama yang bujur itu adalah bandaranya harus diseret ke penjara atau diberi makanan yang diracuni. Karena meracuninya harus ada mu'allaf, seorang yang kafirah masuk ke agama Islam, orangnya cantik rupawan, orangnya bisa masak makanan, orangnya lemah lembut, akhlaknya bukan itunya. Masuk Islam, kawin dengan Pak Kiai yang besar, dengan jangka 2 tahun harus Kiai diberikan jamuan racun yang membunuh. Latihannya mu'allaf, dididik akhlak baik, rupa baik, lamah lemambut, diberi modal banyak bisi harta, masuk Islam, membantu pembangunan Islam si mu'allaf, sehingga habis separuh nantinya pembangunan Islam dari si mu'allaf tadi duitnya. Namun mu'allaf itu dapat duit dari mana? Dari dajjal alias haram. Maka pembangunan itu hukumnya masjid haram, langgar haram, sekolahan haram. Dan jalan modal yang haram ini dibikinkan untuk tempat dan untuk makan minum pakai sebagainya. Orang Islam kalau ada sadar imam adanya mu'allaf yang begitu, baik babinian baik lelakian, banyak kita bisa saudara Islam. Padahal ini adalah sangat penting. Kita kada boleh buruk sangka, tapi wajib waspada. Diumumkan setiap pondok atau orang yang mengaji di sini, di mana tempatnya sudah tahu dan waktunya sudah tahu, jangan lupa waspada adalah wajib. Yang di Honda wajib waspada terhadap Hondanya. Laporan bahwa hari Minggu tadi 21 Honda yang hilang di Banten maling. Kita sedih merasakan dan kita malu. Kok di dalam majelis yang begini masih banyak malingnya. Karena kehilangan Honda, tolong lapor lawan ulun berapa jumlah sembunyian harganya itu. Bukan rendak ganti, rendak tahu benar. Dikiranya anak ganti, ya kan enggak ada.
Jangan lengah terhadap harta, karena harta kita, honda dan sebagainya amanah dari Allah. Wajib kita memelihara amanah Allah, bukan memelihara harta kita. Kalau harta kita aja masa bodoh hilang. Kalau harta Allah kita kadang menjaganya sampai hilang, gimana tanggung jawab terhadap Allah yang benar-benar memiliki itu? Dalas mati kita berabut tahun maling karena harta Allah jangan sampai diambil maling. Mati kita syahid. Nah, cukup sekali ini pengumuman kepada seluruh hadirin agar berhati-hati, waspada terhadap kendaraannya masing-masing. Pahamkah? Dan babinian-babinian atas nama aku Ikang menyampaikan supaya jangan baagak hari Sabtu kemarin. Sebab baagak itu mengundang akan maling dan jemprek. Kada usaha baboner, bagalang, bautas, medalion, mengaji hari Sabtu harus agak-agak. Nanti agak kita ada juga lalakian seikung pada ada 10 ada. Mulai tentang lalakian dari Sabtu pindah bakajar-kajar nanti pindahnya maka sudah ditangati. Wajah menjadi gurunya bersembunyi dalam kamar serongonan. Inya maka cuci mata. Yaqubbu min absarin pada ta'amalakan lagi. Yaqbudna min absarin pada ta'amalakan lagi. Dari injak-injak. Dan kalau perlu bagaimana aku sudah sampaikan, dibuat di dalam plastik, bawa dia duduk tiga sembahyang. Jadi kamu kalau mencari lagi nak murid banyak ambil tadi pasangnya udah kayak kalau terpuruk lagi. Kalau pindah kena maling kalau bapak dan terpuruk, inya bersandar sandal kaki. Seorang lemat tuh sekali boleh lemat dipasang, maaf aja ulun anak warnya salah pasang ya jauh mana nong sandal kaki kon lemat tuh kan balain rasanya aja udah balain dasar maling juga kada apa-apa supaya kami selamat, saya selamat, maksudnya harta Allah Ta'ala memberikan kita selamat, kurang kada berdosa. Namun orang tak menyumbangkan harta kita gara-gara kita itu apa artinya naksir, maka orang berdosa, kita lawan Tuhan tak salah. Kenapa nyawa? Karena menjagakan harta unda. Namun sandal dipaku misalnya di situ nah. Kena hendak boleh memancul pakunya kalau lambat kan. Bahwa panggilan hendak menuntut ilmu tak berakap benar. Jadi lima pemaling tiana. Depan di belakang di kanan angkat penyuluh bubuhan maling. Jadinya hari ini ada bahasa itu. Ayo operasi kita. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari ini hari apa? Ahad operasi kita. Oh ini anu luar biasa. Turun bahkan turun pertama sultan lawan Tuhan. Kalau kasihan lawan anak buah nama lagi di sini, orang nak menuntut ilmu, sekali muridnya hanya tertawaan mendengar kisah palwe, limbah murid menangis. Nah pokoknya udah hilang. Imung arwah abah bulan puasa tukarkan sini jam tangan nang pindah bagus wisatanya harganya murah mereknya Samson Andalila buka sembahyang lalu makan kenapa Faruk hendak membuang kotoran merah berhubung jambannya sebuah kurangnya banyak di rumah aku tulak ke jamban masjid sapu tangan buruk ada jam tadi dipuntal sapu tangan diikat diangkat di dalam kantong baju jam tanya Samson Andalila di belakangnya itu tulisannya adalah
apa ngarannya itu? Gestel B. Artinya takuyak pada ke laut. Ini kalau tulisannya bah, bacanya B. Jadi orang-orang Inggris itu kan tulisan bacaan lain udah munafik. English speaking, no smoking. Meneng, dikokin banyak nang kuning ya apa? Tahi taruhan. Ngomong banyak nyaman kalau keluar. Sapu tangan keluar sebelah. Bejuluran. Digagap-gagap kada ada lagi jam jangan kada ada lagi. Rupanya maling ini mitihir. Bajunya dianggap sangkutakan di luar. Itu bang. Nah ini, jadi aku ya sorong yang salah. Ya ke baju itu dibawa kalau dalam jamban. Nah, bisa dilakukan ke jambannya tak? Hanya kesarikan malingnya. Tatapnya sambil beres orang sekali puntung ada di kampung Melayu. Kali balik ke rumah singgah kepada urusan mentapir. Lapor ulun dapat musibah kehilangan jam. Lalu sini gurung-gurung bacaan apakah tahu? Bijasilin nak menjemput kada orang jauh. Namun ada rezeki nyawa dibulikakan orang aja. Itu aja surat silin guru pak. Jadi kan hendak mendusta. Nang menjemput kada orang jauh. Memang kalau jauh ada kau ngambil. Lamun ada rezeki nyawa dibulikakan orang aja, benar kada? Nah, pemuliknya pada menangis. Kalau jauh kalau jujur mulik. Untung ke rumah abah kada menakuni. Mana jam ya hasil menakuni kayak mau apa? Tak ada menakuni sudah. Akhirnya sudah tak kolak. Nah, tentu jam hilang. Tapi sehingga mau ya dia, kuat-kuat sehingga mau ya juga. Lek. So, jam pulang. Ini ada jam sebenarnya bagus. Mido. Potongannya nang kayak intak wayang. Bagus. Memanjang itu ada bahalang. Mido. Otomatis bacaannya, tulisannya otomatis. Harganya sekian sudah. Ayah ini rupanya kasihan anak. Keparakan sakit. Waduh, ada naik daun. Asal Samson Andalila naik kepada stainless steel. Nah, karena backnya sekalinya buntung kayak gitu orang pukul 7 kita kok tetap pukul 12. Diguyang-guyang kada mau hidup. Bah Japon ini ngaran mati bujur-bujur itu. Ayah dipunguli orang pulang. Habis duit. Jar ayah anjir ilmu ya. Samson hilang, nang ini mati. Sama aja. Tenang bahari, wah ini orang berjualan itu kata lihat kamu nipu lagi ini sudah banyak orang mengaji berataan ya paling 10 buku lagi mengambil walura kadang sepadangan lagi tak. Rasanya kita bapandar Quran yang jadi pegangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum. Sedikit terhadap kebaikan daripada kebanyakan ngomong mereka itu. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali menyuruh orang bersedekah.
Jadi batasnya kita berpandar menyuruh orang bersedekah. Lebihnya ada. Hendaklah nyawa bersedekah lawan benda. Menerima dalilnya. Nah itu ngarannya ulama ujar tentang ilmi ulama lukah. Ajar seperti memasang lukah. Kalau mengiwak termasuk dalam lukah, ngalir badan mengeluar. Namunnya keluar juga pasti ada tandanya. Kepalanya lempak. Artinya duitnya masuk nyaman, keluarnya bakal rasa. Udah matang pire, jarang ini ada. Matang pire udah malukah, akunya nang jadi tanggung ini arwah ini misal dia pura-pura minta bantu tawar ke ilir padahal saya belajar. Orang bahari menyamarakan mengaji ilmu ma'rifat, cara-caranya bayar minta banyak tawar. Padahal belajar ada kesempatan belajar, mengadang guru bukan teh, punya kadang-kadang ya. Dan jadi khadam di sana, kan orang banyak minta banyak tawar sini. Mesti akan betul-betulnya apa? Karena anak itu serbian, karena suitan arwah ayah, keturunan Tuan Giat. Tuan Giat yang Tuan buat kawin non pelampayan, Tuan Giat kawin non kopi Haji Abu Sa'id. Tunggu lihat Tuan Giat Tuan buat ada lagi Abdullah masuk Islam menyempurnakan Islamnya. Seikung kawin datang ke pelampayan, seikung kawin dan kopi Haji Muhammad Sa'id tunggu lihat, seikungnya Abdul Latif artinya mempunyai anak-anak nang soleh, diantaranya Mufti Ahmad Banjar, nang kuburnya di Brunei Darussalam. 3 bersaudara ini anak oleh Kapten Kodok. Kodok habis biasa jadi kapten, ada mayor ternyata. Jadi kalau Banggadong anak kodok lah, lamun inya Tuhan menghendaki jadi wali, jadi ulama, jadi coba ini contoh. Sebaliknya anak ulama apabila Tuhan menghendaki masuk neraka, jadi pengedar narkoba. Ulama begawi di tempat riba. Bagaimana ayahnya adalah Allah, Supan dan Mantan. Allah Musa alaihissalam menjadi rasul. Siapa nama harapannya? Musa Samiri, raja munafik. Siapa nama harapannya? Jibril. Rupanya udah di situ. Jadi bukan terletak kepada si Maharatu, tapi memang nasib masing-masing. Dimanapun berada tetap bagus. Kalau nasibnya buruk, di golongan kurang yang bagus, inya sekalinya yang jadi penipu. Bersedekah satu. Illa man amara bi sadaqatin. Aw ma'rufin, atau menyuruh orang mengerjakan yang diridhoi Allah Ta'ala. Nah ini umum nih. Sedekah tadi udah termasuk dalam ma'ruf juga. Paham kan? Nafkah aja yang diridhoi Allah namanya ma'ruf. Nafkah aja. Kita menyuruhkan orang dengan lidah. Suruhan dengan lidah kita ini adalah diridhoi Allah, ngarannya itu tepat menggunakan lidah. Guru melajari muridnya kayak ini sembahyang, jangan kayak itu. Membaca roh Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman berkeleyek. Jangan, itu guru itu melajari ngarannya ma'ruf. Amar guru itu
muka majelis tidak ada mengumpat bahasa, tetapi guru itu memadahkan. Nang ini kada boleh, ini kada boleh. Cuma si nang bersangkutan menyangka bahwa guru mengumpat benda. Padahal ada nang aran mengumpat itu, Mas Darmi ini nak ini kayak gini. Makanya itu namun secara umum namanya nasihat atau makhluk. Kada batuju, kada batuju. Kalau nyebat tujuh A si B itu ngarannya ngupah. Supaya perbedaan kita tahu. Aku nama ini dia ulang ada nama mengatakan bapak jangan mengaji lawan guru nang fasik kita. Kan jelas aku daripada kan fasik jelas itu namanya kada memadai lagi. Itu menyambat ngarannya. Bukan umum. Kalau itu janganlah berguru lalu orang fasik. Nah itu umum namanya ma'ruf. Umumnya apabila inya jadi imam diikut karena inya fasik. Itu sambungannya pendek orang tadi. Allah menjawab pendek orang itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Sallu khalfa kulli barrin wa fajir." Nabi dalam hadis yang sahih, hai umatku, sembahyanglah berjamaah walaupun imamnya itu fasik. Sudah bahwa imam nan fasik sahaja tuti jadi oleh si makmumnya. Itu aja tak. Masalah orang yang menuduh-nuduh itu tadi itu lain, masalah lain. Pasti ada urusan yang lain daripada itu. Diumpah-umpahkan apa lain. Jadi kita ada urusan yang lain itu ada permusuhan di lain dalamnya. Jadi diumpat-umpatkan bergembira karena Rasulullah menjawabkan sallallahu khalqatul libarin wafajir. Aku sekarang sembahyang mengikut imam di dalam mihrab karena merasa diriku ini kotor pada bisa bapalak kurang dan pada bisa terjatuh kurang. Seperti orang bawa sos aku sekarang ini seperti orang bawa sos. Kasihan orang namun aku bapalak kurang aku, kasihan orang namun anak. Jadi tidak ada pikiran hendak menjauh diri. Orang jahat, seorang jahat. Istilah kambing seorang ini seperti kambing nang bersila karangan, kesian orang nasihat jahat kena angkat dari jiwa. Tadi maafi ridallah. Tiap-tiap perkataan nang diridhoi Allah kita mengeluarkannya adalah memang batas. Pertama, menyuruh orang bersedekah. Yang kedua, menyuruh orang mengerjakan kebaikan. Kebaikan isinya menahan kejahatan. Ya kan? Amrun bisyai nahyun amrid bihi. Kemudian au islahin bainan nas. Ini batas tertentu. Atau ma'akur di antara manusia yang bakal lahir. Kalau orang laki bini bakal lahir. Laki bini bakal lahir. Kita mendatanginya, kita penderi, nang bini dipenderi, nang laki dipenderi supaya ini akur. Diakur. Jangan macam itu. Sudah nang bini lon laki bakal lahir diumpati. Pula warga nang bini umpat nang bini keluarga laki bakal laki nang asalnya apa ganting menjadi pagar. Tawanan asalnya orang pada dapat laki bini.